ومن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي فما لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله أيها الإخوان الحاضرون الكرام جميعا. Kita dapat berjumpa kembali, berkumpul kembali di malam hari ini untuk melanjutkan pengajian rutin kita dengan membaca kitab Dalilut Talibin dan kitab Safinatun Najah. InsyaAllah malam hari ini kita lanjutkan daripada kitab Dalilut Talibin, masih berkaitan dengan adab-adab bersahabat atau bergaul atau berkawan. Dalam bab tersebut disebutkan di sini qala hujjatul islami rahimahullahu taala. Berkata Hujjatul Islam rahimahullahu taala. Siapa Hujjatul Islam? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan berkaitan dengan bagian daripada adab berkawan dan berteman di sini, ya, di halaman 12 ya. Idza aradta suhbata ahadin wa mu'asyaratahu fara'i fihi khamsa khisal. Kalau engkau ingin bersahabat dengan seseorang, wa mu'asyaratahu, dan bergaul dengannya, maka perhatikan di dalam pergaulan tadi 5 perkara, 5 hal. Yang pertama al-agla. Perhatikan yang namanya akal. Ya, kita memperhatikan yang pertama akal. Baik itu akal kita maupun akal orang yang akan kita jadikan kawan.
Ini orang berakal bukan? Atau orang yang tidak menggunakan akalnya, atau orang yang malas berpikir. Maka kalau dia nggak berakal atau ya, maka dia akan justru merugikan. Sebaliknya pun kita pun juga menggunakan akal yang sehat dalam bergaul dengan seseorang, ya. Segala sesuatu yang kita ucapkan, yang kita lakukan bersama mereka, sahabat-sahabat dan kawan-kawan kita pikir dulu matang-matang. Sehingga setiap ucapan kita, gerak-gerik kita itu sudah ditimbang matang-matang dengan akal. Bahkan khususnya dalam berbicara. Karena biasanya sahabat atau kawan ini paling sering kita kalau berhubungan dengan mereka itu ngobrol. Biasanya ngobrol, ngomong, ya, bincang-bincang. Nah, itu butuh pertimbangan ketika dalam bicara, walaupun itu kawan kita sendiri, ya. Bagaimana kita punya omongan, apakah pantas untuk disampaikan, apakah omongan kita tidak menyakiti hatinya, itu penting. Karena banyak terkadang orang, ya, ketika kita salah ngomong, kita nggak matang memikirkan ucapan yang akan kita ucapkan, dan lawan bicara kita atau kawan kita kebetulan juga akalnya kurang juga, akhirnya tersinggung, sakit hati. Nah, di depan dia senyum, di belakang dia, wah, iya, ngepelin tangan. Itu dia. Nah, di situ pentingnya akal sehat nih. Wal khuluqal hasan. Yang kedua, akhlak yang baik. Nah, tentunya kita mau bergaul kepada seseorang, kita tahu nggak tuh orang baik nggak? Walaupun bukan berakhlak baik seperti orang-orang yang mulia, setidaknya kita tahu nih perilakunya nih orang baik, perangainya baik. Itu minimal orang yang baik. Mesti kita, kalau dia bukan orang yang baik, maka hati-hati. Kita mau bersahabat, mau berkawan sama orang yang perilakunya, perangainya nggak baik. Bukan berarti kita menjauhi orang tadi, bukan. Cuman bisa nggak kita menahan diri dari nggak tertular dengan sifat-sifat perangai buruknya, kalau memang dia orang yang buruk. Tapi kalau kita nggak mampu, artinya karena memang kalau kita sudah berkawan itu banyak satu sama lain saling menulari sifat-sifatnya. Ketika kita berkawan dengan orang buruk, maka akhlak buruknya akan sedikit banyak menular kepada kita. Ketika kita berkawan dengan orang-orang baik, walaupun kita belum orang yang benar-benar baik, tapi kebaikan orang-orang yang kawan kita yang baik itu akan menulari kita. Ya. Seperti ibarat yang sering kita dengar nih, ya, berkawan dengan penjual minyak wangi, walaupun kita nggak ini, kita kebagian aromanya, walaupun kepercikan, ya. Berkawan dengan tukang las, ya, maka sedikit banyak kita akan kena aroma besinya itu yang gosong tadi itu, paling sedikit. Kadang kena percikannya, bajunya kita ada yang bolong, ya, sarung kita bolong, ya, dan seterusnya. Wal khuluqal hasan, akhlak yang baik. Wassalah, memperhatikan as-salah, orang yang memiliki sifat kesolehan, walaupun tidak keseluruhannya, tapi ada kesolehan dalam diri orang tersebut, maka itu penting. Kita bergaul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh. Sama, ini pun kesolehan ini juga dapat menular kalau kita sering berkumpul. Karena disebutkan innal garina bil mugarini yaktadi. Kawan dengan sesama kawannya itu saling mengikuti. Ketika sering melihat kawannya dengan yang soleh, maka sedikit banyak akan menular, akan membekas dalam diri temannya. Nah. Wa an la yakuna harisan 'alad dunya. Dia bukan orang yang sangat tamak, sangat
rakus terhadap dunia. Ya. Kalau dia seorang yang rakus, atau kita untuk berteman kita punya bawa sifat rakus kepada dunia, maka itu akan merugikan kita sendiri. Ya. Biasanya kalau kita mengukurnya dari berkawan dengan orang-orang yang rakus dengan dunia, maka ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Ya. Itu. Walaupun itu biasa digunakan untuk urusan suami istri, tapi berkawan pun juga begitu. Ya, dalam berkawan. Jadi ukuran menghargainya dengan adanya adanya perkara dunia yang dia ingini nggak ada, udah tinggal cari mangsa lain. Ya Allah. Wa an la yakuna kadzaban. Ini juga penting nih. Hendaknya dia atau orang yang akan kita kawanin ini atau diri kita pun jangan menjadi orang yang tukang bohong. Kalau kadzib itu berbohong, tapi kalau kadzab orang yang hobi berbohong. Itu kadzab. Hobi. Jadi kebohongan sudah menjadi hobi. Iya. Ya kalau orang yang tukang bohongnya tadi berkawan sama orang soleh, ya masih beruntung itu. Yang beruntung yang tukang bohongnya. Tapi kalau kelasnya sama, dia bukan orang-orang biasa, bukan orang soleh biasa, berkawan sama orang soleh, hancur. Berkawan sama orang tukang bohong, hancur. Tapi kalau orang soleh, mungkin di akhir usianya tuh orang bisa taubat, bisa dapat berkahnya orang soleh tadi. Seperti kisahnya ada pembantunya siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Iya. Pembantunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dulu setiap disuruh sering punya hobi tukang bohong. Cuman dia ikut siapa? Ikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Kebohongannya nggak sampai efek membahayakan beliau. Ya. Itu setiap disuruh mampir dulu ke tempat lain. Nggak langsung suruh beli sesuatu mampir ke tempat lain dulu. Pas pulang-pulang, kok lama ditanyain, kok lama? Iya, di jalan tadi ada kejadian ini, padahal nggak ada apa-apa. Padahal dia mampir nonton di pasar. Di pasar nonton pertunjukan. Iya. Syekh Abdul Qadir Jailani tahu, ini dibohongin tahu beliau. Cuman ya, di samping beliau tahu, beliau punya sifat rahmat. Kasihan nih orang. Kalau anak tegur, anak sumpahin, habis sudah. Ya. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani yang kalimatnya semua doa. Akhirnya terus begitu sering. Akhirnya dia nggak mau dekat kepada ajalnya, sakit dia. Sakit. Dia merasa udah mau meninggal nih. Maka dia minta tolong dipanggilkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pas dipanggilkan, ya Allah Syekh, saya minta maafnya, minta ridhonya. Selama ini saya suka bohong sama antum. Suka bohong. Antum suruh begini, saya padahal kejadiannya begini, padahal nggak begini. Terus kenapa? Ana takut nanti ana meninggal ditanyain di kubur nggak bisa jawab apa-apa. Maka jawab Syekh Abdul Qadir Jailani, ya ini kalam aulia yang tidak bisa ditimbang kalimat dohirnya. Kalau kalimat dohirnya ya nggak masuk. Tapi beliau mengatakan apa? Ya udah, ente kan biasa bohong, ente bohongin malaikatnya. Ya, itu malaikat ente bohongin. Nah ini maksudnya, kalimat dohirnya nggak bisa diukur. Kalau diukur, ente bohongin, mana ada orang bisa bohongin malaikat ya? Nah, memang begitu. Nah, udah meninggal, disolatkan, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Pas dikubur, Syekh Abdul Qadir Jailani duduk di makam. Lagi duduk di makamnya, orang-orang udah pada bangun, beliau nunggu. Pertama mukanya memerah. Habis itu tertawa senyum. Beliau mendengar suara dikubur. Muridnya ditanya. Didatengin malaikat. Ya Allah. Man rabbuka? Ditanya. Maka dia subhanallah masih ingat pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum dia meninggal.
ente bohongin aja. Subhanallah, dia teringat itu. Ini ya, dia mengatakan, ada apa lagi ente malaikat? Sudah banyak yang nanyain ana bolak-balik, man rabbuka, ente yang keberapa nih? Dibohongin gitu sama dia. Itu malaikat bingung. Ya, dijawabin gitu. Nah, hada yaitu karena ada syafaat, pertolongan orang-orang soleh. Dia didoakan, dapat doa-doanya orang-orang soleh. Alhasil intinya, ketika dia berkawan dengan orang soleh, dianya pun punya sifat yang buruk, masih bisa diperbaiki. Di akhir usianya dia taubat. Memang dia taubat sebelum meninggal. Ya, dia taubat. Cuman yang dia pikirkan gimana nih, ya, dikubur ntar. Karena diampunin nggak ini? Ada rasa takut, ada rasa khawatir. Ya. Nah, ada berkat syafaatnya para aulia, pertolongan para aulia. Wal aulia, orang-orang yang dipilih oleh Nabi untuk bisa memberikan syafaat. Ya, nggak semua orang bisa memberikan syafaat, tapi di antara syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan pertolongan kepada orang lain dan mengizinkan orang-orang yang dipilih untuk bisa memberikan syafaat. Itu juga bentuk syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Jadi ada orang-orang soleh yang dipilih oleh Nabi untuk ikut memberikan syafaat fi yaumil qiyamah, termasuk di hari kiamat kelak daripada umatnya. Nah. Thumma idzan agadatis suhbah wa tammatil mawaddah bainaka wa baina sahibin laka. Ya, kemudian ketika sudah terjalin persahabatan dan sempurna satu sama lain saling menyayangi bersama sahabat, antara engkau dengan temanmu, faqad tawajjahat 'alaika lahu huquq la budda laka minal qiyami biha. Maka setelah itu ada ya hak-hak yang harus kau penuhi untuk sahabatmu itu, ya. Kau sudah memilih, sudah terjalin sahabat, sudah sempurna satu sama lain, engkau saling mencintai karena Allah, maka selanjutnya ada, kata Imam Ghazali, hak-hak yang harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi hak-hak tersebut, ya, wa illa kanat suratan bila hagigah. Maka persahabatan tadi cuman gambar doang. Gambarnya doang, tanpa hakikat, tanpa kenyataannya. La naf'a fiha. Hak-hak tadi nggak dipenuhin, maka nggak bermanfaat tuh persahabatan. Ya. Wala ta'ila laha. Nah, itu tadi. Nah, di antaranya adab-adab bersahabat itu, yaitu yang apa? Yang sebelumnya dibahas kemarin, ya. Yang membantu memperhatikan perkara urusannya, ya. Memenuhi hajatnya ketika dia mampu, semampunya, dan dia merasa gembira dengan gembiranya sahabatnya, merasa sedih dengan sedihnya para sahabatnya. Itu hak-hak tersebut, ya. Menanyakan kabarnya ketika tidak terdengar kabarnya, udah lama nggak kelihatan, misalnya si fulan kemana, nah itu termasuk hak-haknya, harus ditanya, mesti ditanyain tuh, kemana si fulan, kemana nggak kelihatan, nah, ditanyakan kabarnya. Nah, wala ta'ila laha, maka nggak kelihatan ujungnya tuh persahabatan, nggak jelas ujungnya. Nah, sampai di sini adab-adab bersahabat selesai. Masuk kepada bab berikutnya, adabun fil masajid. Adab-adab di dalam masjid-masjid. Nah, al-masajidu, masjid-masjid ini yang kita tahu merupakan buyutullah, ay buyutu rahmatillah, merupakan rumah-rumahnya Allah Ta'ala, ay yakni yang dimaksud rumah-rumah Allah bukan berarti orang menempati rumah begitu, enggak, tapi ini buyutullah, rumah-rumahnya Allah, artinya buyutu rahmatillah, tempat-tempat turunnya rahmat Allah, itu maksudnya. Jadi kalau masjid dibilang rumah Allah, maksudnya rumah atau tempat turunnya rahmat Allah, itu maksudnya. Karena kalau Allah Ta'ala tidak seperti makhluk, tidak menempati ruangan, seperti kita ini menempati ruangan, dan tidak terikat dengan waktu. Kita terikat dengan waktu. Setengah jam yang lalu masih jam 8, sekarang setengah 9, nah itu terikat dengan waktu, tapi Allah Ta'ala nggak terikat dengan waktu. Wa man kana qalbuhu mu'allagan biha,
Maka bagi siapa yang hatinya terikat dengan masjid, adallahullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Maka Allah bakal menaungi nanti di hari kiamat, di mana hari tersebut nggak ada naungan kecuali naungan Allah. Panas yang luar biasa, seperti kita tahu, ya, masing-masing keluar keringatnya sampai ada yang tenggelam dengan setengah lututnya, ada yang tenggelam setengah sampai di pusarnya, ada yang tenggelam sampai di pundaknya, sampai di kepalanya. Begitu banyak keringat. Saking panasnya, maka orang-orang yang punya atau terikat hatinya dengan masjid, Allah akan naungi dengan naungan khusus di hari kiamat, di saat orang-orang tidak punya naungan kecuali naungannya Allah. Nah, termasuk hamba yang dapat naungan khusus di hari kiamat, dapat naungan sehingga nggak kepanasan. Kama warada fil hadis, sebagaimana hal tersebut ada riwayatnya dalam hadis. Nah, fayustahabbu likulli muslimin al-mashyu ilaiha bisakinatin wa wagar. Maka disunahkan, sangat dianjurkan bagi setiap orang muslim, khususnya laki-laki, ya, muslim, laki-laki, ya, al-mashyu ilaiha bisakinatin wa wagar. Berjalan menuju masjid. Berjalan menuju masjid dengan rasa tenang, enggak gerusak-gerusuk, wa wagar, dengan menjaga wibawa. Dengan wibawa. Jangan menuju masjid kayak orang balapan, ya. Lari. Buru-buru, enggak. Hatta walaupun sampai-sampai itu sholat, kita mau sholat udah dengar, udah ditakbir. Jangan kita berlari, jangan. Kata Rasulullah, kalau sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mendapati sholat sudah ditakbirkan atau imam sudah takbir, kalian datang terlambat, maka jangan berlari. La tas'aun, kata Rasulullah. Jangan engkau berlari, enggak. Akan tetapi jalan biasa, mau dipercepat dikit enggak apa-apa, tapi jangan berlari. Atau lari kecil, jangan. Biasa aja. Maka apa yang kau dapati, kau ikuti. Sisa rakaat yang masih belum selesai, kau ikuti. Sisanya ente tambahin setelahnya. Ya. Nah, itu sunnahnya begitu. Kalau kita dapatin sholat udah takbir, kita jangan berlari. Tapi tetap kita jalan dengan sakinah wal wagar, dengan tenang dan wibawa. Sehingga itu sunnahnya. Nah. Fa idza aradta dukhulaha fagaddim rijlakal yumna ma'a tandhifi na'laihi kharijaha. Ya. Kalau engkau ingin masuk ke dalam masjid, maka dahulukan kakimu yang kanan. Nah, ini. Memang ini termasuk adab memasuki tempat-tempat mulia, itu kita suruh mendahulukan kaki kanan. Masjid, musholla, majelis taklim, rumah kita, rumah tetangga kita, rumah kawan kita. Yang penting tempat-tempat yang mulia, itu mulia, kita masuk dengan kaki kanan. Kaki kanan, masuk rumah kaki kanan. Masuk ke dalam rumah kita kaki kanan. Nah, begitu. Keluar dari tempat tersebut kaki kiri. Keluar dari rumah kita kaki kiri. Nah, sunnah. Adab, termasuk adab mendahulukan kaki kanan. Walaupun teras tuh. Iya, teras atau pintu rumah, enggak, pintu bagian dalam ya. Nah, teras pun sama. Itu kan istilah kata kita dari jalan ke teras. Nah, berarti dari tempat yang umum ke tempat kita. Nah, itu kaki kanan. Sampai digambarkan juga masjid yang nyambung sama pintu rumah kita. Ya, ada kan? Orang yang rumahnya tetangga sama masjid, pintu rumahnya ini dibuka langsung masjid. Ya. Tembus, ada tembusan. Maka dari rumah ke masjid, dari rumahnya itu, dia harusnya kan keluar kaki apa? Kiri kan? Tapi karena dia keluarnya bukan ke jalan, tapi ke masjid, kaki kanan. Kaki kanan. Ya. Masuknya dengan kaki kanan. Keluar dari masjid ke rumah. Walaupun keluarnya itu nggak ke jalan dari masjid, padahal harusnya kaki kiri, iya betul, keluarnya kaki kiri, tetap. Walaupun dia keluar dari masjid itu, posisinya langsung masuk ke dalam rumah. Kenapa? Dari tempat yang sama-sama mulia, tapi yang ini derajatnya lebih tinggi masjid, kemuliaannya.
Maka dari tempat yang sama mulia tapi derajatnya lebih tinggi, masuk ke dalam yang lebih tinggi dengan kaki kanan, keluar dari yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, kaki kiri. Sama seperti dari tempat yang mulia ke tempat yang lebih rendah tadi. Dari rumah kita, di dalam rumah kita ada kamar mandi. Kiri ke dalam kamar mandi. Keluar dari kamar mandi kaki kanan. Dengan kaki kanan. Nah. Ma'a tandhifina alaihi kharijaha. Kalau memang kita mendapati di kedua sendal kita ada yang kotor, maka bersihkan di luarnya. Di luar masjid, jangan dalam masjid. Kalau di dalam masjid ngotorin berarti. Ya, di tempat yang di luar masjid atau bagian yang memang bukan bagian dari masjid. Ya. Terkadang ada halaman masjid tapi dia termasuk tanah wakaf masjid, maka dia dihukumin masjid. Itu bukan luarnya masjid. Tapi kalau di luarnya itu, ya di luarnya, yang bukan termasuk tanah wakaf masjid. Misal ada orang bangun masjid, ada halamannya, oh halamannya nggak termasuk wakaf masjid, halamannya punya seseorang yang dia pinjemin, biar dibikin bersama untuk masjid juga, untuk saya sendiri, karena pemiliknya tanah ini adalah saya, itu lain. Itu bukan wakaf, itu nggak dihukumin masjid, itu dihukumin luarnya masjid. Nah, tapi ada yang memang mulai dari dibangun, dari mulai masjid dan halamannya itu bagian masjid. Nah, itu berarti wakaf, maka dihukumin masjid dia. Maka kalau kita masuk di halaman itu pun, kita mau sholat tahiyat ya termasuk sunnah. Ya. Kalau misal tempatnya penuh, sampai digelar karpet ya, sampai di situ, kita datang udah di bagian halaman. Ternyata halamannya termasuk bagian masjid. Maka sunnah tetap kita sholat tahiyatul masjid. Nah. Wa qul 'inda ad-dukhul Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ucapkan ketika masuk ke dalam masjid, pertama bersolawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Ini doa masuk masjid. Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosa-dosaku, dan bukakan kepadaku pintu-pintu rahmat-Mu. Masuk masjid dengan baca doa tersebut. Nah, fa idza dakhalta masjidan, kalau engkau sudah masuk ke dalam masjid, fanwil i'tikaf, maka berniatlah i'tikaf di dalamnya. Kalau engkau sudah berniat i'tikaf, maka diammu di dalam masjid, baik engkau diam saja, apalagi sampai baca Quran, apalagi sampai berzikir, maka diammu itu dihukumin i'tikaf, ibadah. Berdiam di masjid. Qailan, sambil mengatakan dalam niat i'tikafmu itu, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf selama saya berada di masjid ini karena Allah Ta'ala. Itu contoh niat i'tikaf. Saya berniat i'tikaf selama saya berada di dalam masjid ini lillahi ta'ala. Fala tajlis, kalau engkau udah masuk ke dalam masjid tersebut, maka jangan buru-buru duduk. Jangan buru-buru duduk hatta tusalli raka'atat tahiyah. Sampai engkau melakukan 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah. Fala tashtaghil ila ada'il fariidah illa bi dzikrillah aw at-tasbih aw qiraatil Qur'an. Nah. Kalau engkau sudah selesai tahiyatul masjid, maka jangan menyibukkan diri sampai dikumandangkannya iqamat untuk melakukan sholat fardu, kecuali dengan berzikir kepada Allah, dengan bertasbih, atau dengan baca Quran. Ya, terkadang kita nunggu ini, kita isi dengan ngobrol. Nunggu fardu, mau sholat fardu. Adabnya itu bukan begitu. Kalau mau ngobrol bisa nanti setelah sholat, setelahnya. Tapi ketika kita mau melakukan sholat fardu, sebelum dikumandangkan iqamat, itu dianjurkan kita berzikir, bertasbih, qiraatul Quran, bahkan zikir yang diajarkan Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam sebelum dikumandangkan iqamat, itu kita nunggu
Nunggunya kita untuk melakukan sholat dianggap sholat sama Allah Ta'ala, dicatat sholat. Satu. Kedua, kita berzikir yang diajarkan oleh tuntunan Rasulullah SAW, yaitu mengucap subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, takbir 10 kali, lalu istighfar 10 kali. Ya, jadi ngucap kalau di sebagian tempat itu ngucap subhanallah, 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 subhanallah sampai 10. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 10. La ilaha illallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sampai 10. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 10. Allahu Akbar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sampai 10. Astaghfirullah, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat fi kulli lahdatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Terus baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sampai selesai ayat kursi. Nah, itu adabnya ketika menunggu begitu. Bukan dengan hal-hal yang lain. Nah, buka HP macam-macam. Sekarang banyak, ya. Dirubah. Artinya dirubah dengan buka HP, wa ila ngobrol, wa ila ini. Kadang orang ya habis selesai wudhu, dia mau tahiyat nih, dicegat di jalan, nggak boleh ada. Biarin dia mau tahiyat ini, ente nyegat itu mengambil haknya dia, nggak boleh ada. Imam Haddad, Habib Abdullah bin Ali al-Haddad itu pernah mau masuk, dari rumahnya ke masjid, ya, mau masuk ke dalam masjid ada yang nyegat, diginikan, beliau nggak suka. Ya. Jangan, nanti ba'dan ada waktunya. Ini waktu sekarang itu untuk menyibukkan kepada Allah Ta'ala. Cuman sebentar, 5 menit, 10 menit, ya, nggak lama. Kita yang harus menolak itu. Iya. Nah, banyak, dan kita saksikan banyak habaib yang bisa kita lihat yang begitu. Dicegat, dia nggak senang. Ini waktunya mau sholat ini. Jangan ente ganggu. Hatta sholat id. Pernah di tangga ya, Anda pernah lihat satu habaib dari orang yang sudah syiban, sudah tua, tapi orang yang memang ngerti dia. Di tangga dicegat. Belum masjidnya di atas. Nah, dicegat langsung diginiin sama dia. Nggak mau dia. Ya, seperti yang dilakukan Imam Haddad. Nah, adabnya memang begitu. Adabnya. Ini adab di dalam masjid. Ngobrol bisa setelahnya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke dalam masjid tadi, ba'dal asar gimana nih? Kita sudah selesai sholat asar, udah keluar terus masuk masjid lagi. Apakah tetap disunahkan tahiyatul masjid? Nah, bab ini termasuk bab ikhtilaf para ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan setelah sholat asar nggak ada sholat lagi mutlak, secara mutlak. Tapi ulama Syafi'iyah, ya, dan ini pendapat mu'tamad dalam madhab Imam Syafi'i, yaitu kata mereka para ulama Syafi'iyah, mengikut Imam Syafi'i, mengatakan kalau sholatnya yang akan dilakukan adalah sholat yang dzatu sabab mutagaddim, yang memiliki sebab terdahulu, maka nggak apa-apa. Sebabnya itu datang lebih dulu sebelum melakukan sholatnya. Contoh, tahiyat masjid. Kenapa kita melakukan tahiyat masjid? Karena masuk masjid. Sebabnya lebih dulu apa belakangan? Lebih dulu. Masuk masjid dulu baru sholat, maka ini boleh melakukan hal tersebut. Berarti walaupun setelah sholat asar sekalipun. Nah, atau yang sebabnya itu mugarin, berbarengan, juga boleh. Apa yang berbarengan? Sholat gerhana matahari. Habis asar ada gerhana matahari misalnya nih, ya. Dia sudah sholat asar, mau melakukan sholat gerhana, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Sebabnya berbarengan. Antara dia sholat dan sebabnya masih ada. Kalau sebabnya udah habis, udah nggak boleh. Ya. Kalau yang nggak boleh adalah yang sebabnya datang belakangan. Sholat hajat. Sholat duluan, hajatnya ntar, baru ke kabelnya ntar belakangan. Nah, itu nggak. Nanti. Nggak boleh. Kalau ba'dal asar. Habis sholat asar nggak boleh.
Nah, sholat jenazah juga termasuk khilaf ulama, tapi kebanyakan ulama mengatakan boleh setelah asar karena ada alasannya. Apa alasannya? Sebabnya itu datang duluan. Sholat jenazah kan datang duluan sebabnya. Jenazah dulu baru sholat. Satu. Kedua, kenapa ulama yang ketika sholat jenazahnya itu di waktu asar melakukannya setelah sholat asar? Alasannya untuk mengumpulkan jamaah biar banyak. Kalau dia lakukan sebelum sholat asar, mungkin ada jamaah-jamaah yang belum hadir, sehingga nggak menyolatkan itu mayit. Padahal sholat jenazah fungsinya adalah mendoakan si mayit. Semakin banyak yang doain, semakin baik. Nah, maka ulama sepakat setelah sholat asar. Kenapa? Pada saat itu orang udah kumpul semua. Sudah kumpul semua. Bahkan di Tarim di Hadramut, dilakukannya bukan selesai sholat asar langsung disolatin, enggak. Di Hadramut, khususnya di kota Tarim, itu punya tempat namanya Jabanah. Khusus menyolatkan jenazah di situ. Sholat jenazah sama sholat id di situ. Tempatnya, khusus. Itu dilakukan kalau ada jenazah mau dikubur habis asar, dilakukannya sholat asar misalkan jam 3 nih. Di Jabanah ntar sholat jenazahnya 4:30 atau jam 4. Jadi orang bisa selesai sholat asar, dia nyelesain urusannya dulu di luar, habis itu orang kumpul. Dan subhanallah, itu Jabanah siapapun yang meninggal, mau orang alim, orang biasa, yang nyolatin full, nggak pernah sepi. Walaupun orang awam kita nggak kenal, kita ke situ penuh yang nyolatin, full, tempatnya gede memang. Siapapun yang meninggal, dikenal nggak dikenal, penuh. Kalau tahu ada jenazah dia penuh di situ. Nah, wagat dzakar al-Imam Al-Ghazali fi kitabih Bidayatul Hidayah. Maka al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala telah menyebutkan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, fa idza sami'tal adzan fi athna'i dzalik ay qira'atil Qur'an aw dzikri faqta anta fihi washtagil bi jawabil muadzin. Nah, apabila engkau mendengar adzan di tengah-tengah itu semua, yakni sedang baca Quran, sedang berzikir misalnya, tahu-tahu dengar adzan, faqta anta fi, maka berhentilah daripada ngaji, baca Quran, daripada zikir berhenti, washtagil bi jawabil muadzin, sibukkanlah dirimu dengan menjawab muadzin. Jawab tuh orang yang beradzan, ya. Nah, jawab. Hatta dengan lagi baca Quran pun suruh berhenti. Ya. Bahkan sangat dianjurkan menjawab muadzin ini, ya. Kalaupun kita nggak bisa ngerem diri kita banyak ngomong, ya, tetap jawab, ngobrol lagi. Terus itu adzan jawab lagi, ngobrol lagi. Itu paling minim sudah. Tapi lebih baik lagi jangan ngobrol. Ya. Ini menjawab muadzin. Karena orang yang nggak menjawab muadzin, bahkan dia menyibukkan dengan hal-hal yang lain, ya, bisa menyebabkan su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, menjawab muadzin. Ada yang bertanya, kalau adzannya banyak, kita udah jawab satu gimana nih? Ya. Katakan ulama, pada saat engkau menjawab adzan ini, niatkan untuk menjawab adzan yang lain. Selesai. Nah, menjawab adzan nih, kan banyak tuh adzan. Niatin jawaban kita ini untuk semua muadzin, bukan satu doang. Maka selesai, dapat semua. Dapat semua. Nah. Bareng-bareng iya. Bareng-bareng. Nah. Apa? Su'ul khatimah, kenapa? Yang pada waktu azan dia nggak jawab, malah sibuk dengan hal-hal yang lain, apalagi ngobrol. Dengan hal-hal yang nggak berguna. Bong yang berguna aja yang paling utama baca Quran suruh berhenti kok. Apalagi ngobrol, apalagi hal-hal yang lain gitu. Ya. Di toilet nggak boleh. Di toilet jawab pakai dalam hati. Atau jawab setelah dia keluar. Dijawab. Nah. Memang kalau menyebut zikir, menyebut lafaz Allah, lafaz mulia dalam toilet nggak boleh memang. Muharram, dilarang. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita pindah ke kitab Safinah? Ada soal? Batasnya itu orang boleh ngelangkah itu waktu sholat. Sholat sering tadian. Sholat Jumat. Sholat sunnah. Melangkah maksudnya?
ngelewatin orang sholat. Oh iya. Melewatin orang sholat itu kata Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang melewati orang yang sedang sholat ya, daripada dia melewati, lebih baik dia berdiam selama 40, itu lebih baik daripada ngelewatin orang yang lagi sholat. Maka ulama berbeda-beda pendapat, 40 yang dimaksud oleh Nabi 40 hari kah, 40 tahun kah, ya, 40 jam kah, ya, atau memang 40 tahun. Artinya apa? Dia diem, nggak ngelewatin ini orang selama 40 tahun, lebih baik daripada ngelewatin tuh orang, dari jeleknya tuh ngelewatin orang yang lagi sholat. Itu ada jarak. Kalau jaraknya jauh, nggak apa-apa. Jaraknya lebih dari, la ilaha illallah, lebih dari 2 hasta atau enggak, lebih dari 3 hasta. Ya, lebih dari 3, lewat nggak apa-apa. Kalau yang nggak boleh itu, ini dia di sini deket ya, di sini misalkan lewat, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi, kata ulama, disunnahkan, dianjurkan seseorang itu yang melakukan sholat, dia pakai sutroh, penghalang. Nah, entah penghalang yang dia pakai itu orang yang di depannya, atau sorban, atau tiang yang ukuran 30 cm, kadang di sebagian masjid disediakan tuh, ya. Atau tiang masjid, atau temboknya masjid, dia berhadapan langsung sama temboknya atau tiang. Nah, itu penghalang namanya. Kalau dia udah menggunakan itu, ada orang lewat, wajib dia mencegah dengan tangannya. Wajib dia mencegah. Nah, tapi kalau orang itu nggak menggunakan penghalang, sebagian ulama bilang dilewatin nggak apa-apa. Kenapa? Dia nggak menggunakan penghalang. Sebagian ulama bilang begitu, lewatin aja. Dia nggak pakai penghalang, tapi orang yang lebih berhati-hati lagi, hatta nggak pakai penghalang, jangan lewatin. Cuman tuh orang harus tahu, dia seharusnya pakai penghalang, sehingga orang lalu lalang nggak apa-apa. Ini penghalang ya. Ini orang ada penghalangnya. Nah, orang di depan penghalangnya nggak apa-apa nih. Yang nggak boleh di dalam penghalang ya. Nah, bahkan kalau nggak mendapatin sorban, nggak mendapatin apa, dia boleh menggaris. Kalau itu dulu alasnya tanah ya, menggaris misalnya. Ya. Bisa dengan apapun. Kita punya tas, kita taruh tas kita. Kita punya apa aja yang bisa kita taruh sebagai penghalang. Nah, ya itu apa? Kalau menurut hadis tadi, yaitu dia seperti memotong, mencegah seolah-olah, menghalangi antara dia dengan Allah Ta'ala, seolah-olah seperti itu. Ya, seolah-olah seperti itu. Hukumnya dosa? Dosa, melewati orang sholat dosa. Kalau apalagi dia udah pakai penghalang ya, kalau udah pakai penghalang dosa. Dilewatin di dalamnya gitu, nggak boleh. Bahkan orang yang lagi sholatnya itu disuruh wajib mengginikan, mencegah. Ya. Ada lagi, dia tuh lagi masih merabot di sholat. Di sholat udah diginiin, emang nggak ada penghalang. Kecil. Begini. Tetap. Kagak mau ngerti juga, begitu lewat dijulakin kepalanya. Itu sholatnya gimana? Nah, kalau dia gerakannya 3 kali berturut-turut batal. 3 kali berturut-turut batal. Dibilangin gitu, masih begitu. Beginiannya Iya. kepalanya. Kadang orang, jangankan anak kecil, yang gede juga nggak paham ada. Udah diginiin tetap lewat ada. Ada juga yang seperti itu, nggak paham. Di situ penting. Kejadian ada itu suatu Jumat. Iya, itu. Buru-buru dia mau keluar. Buru ada sementara di belakangnya masih Ada yang belum salam, ada yang iya, nggak boleh ada. Daya jus nggak boleh. Lagi keadaan sudah sepi nih, sudah banyak. Padahal bisa deh jalan di belakang, Nah. masih ada di situ. Kan dia harus mencari. Kalau Habib Anis Solo, walaupun jaraknya jauh nih ya, kan kalau jauh katanya nggak apa-apa kan. Tapi kalau dia lihat ada orang sholat tuh jauh, dia tetap lewat belakang. Saking hati-hatinya beliau. Padahal dalam segi hukum ada kan, mengatakan kalau jauh bisa, boleh. Habib Anis tetap nggak mau. Imma ditunggu tuh orang selesai salam, atau dia lewat belakang. Nggak mau. Dari hati-hatinya beliau. Orang yang ngerti ya. Wallahu a'lam bishawab. Safinatun Najah. Bab tentang istinja sudah selesai. Kita masuk ke dalam bab furudul wudu. Faslun furudul wudu'i sittatun. Fasal yang baru
yang berbicara tentang fardu-fardunya wudu ada 6. Ini fasal ini berbicara tentang salah satu dari macam-macamnya toharoh atau bersuci. Karena toharoh itu atau bersuci ada 4 macam, 4 model. Yang pertama wudu ini yang kita kenal. Yang kedua mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunnah, itu toharoh bersuci yang model kedua. Bersuci yang model ketiga adalah la ilaha illallah izalatun najasah, menghilangkan najis. Nah. Kemudian bersuci yang keempat tayamum. Ada toharoh, ada apa? Wudu, mandi, ada tayamum, ada menghilangkan najis atau mensucikan najis. Ini 4 macam dari bentuk-bentuk toharoh atau bersuci. Kenapa yang didahulukan oleh muallif adalah wudu dulu sebelum yang lain, sebelum berbicara yang lain? Karena wudu ini yang paling sering dialami setiap hari. Wudu ini setiap hari dikerjakan, ya. Bahkan orang bisa dalam wudu dalam sehari bisa lebih dari sekali yang jelas, ya. Ada yang sehari 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang sesuai hitungan jumlah sholat 5 waktu ya 5 kali wudu dia. Nah, ada yang lebih. Nah, difardukan wudu ini bersama-sama sholat. Difardukan Allah Ta'ala, diperintahkan bersama-sama perintah sholat ketika malam Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, ya. Nah, tapi wudu ini sudah lebih dulu ada, difardukannya memang malam Isra Mi'raj, tapi wudu ini udah ada dari zaman umat sebelumnya. Wudu ini sudah dilakukan oleh umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Sudah dilakukan lebih dulu. Cuman khususiyahnya, kelebihannya yang didapat oleh umat Nabi Muhammad dalam bab wudu adalah memperluas area basuhan wajah dan tangan dan kaki. Ya, memperluas. Itu kekhususiaan umat Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad. Disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Malik, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Kata Rasulullah, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian kerjakan akan dihapus dosa-dosa dan akan diangkat derajat kalian? Maka para sahabat menjawab, ya mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, isbaghul wudu alal makarih. Yang pertama, amal yang pertama yang dapat menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat adalah menyempurnakan wudu di saat kita enggan menggunakan air wudu tadi. Musim dingin berwudu, atau di saat musim panas, di negeri yang panas, airnya panas, dia menyempurnakan wudu. Wudunya benar-benar dia sempurnakan. Maka dengan menyempurnakan wudu tadi di saat kita enggan menggunakan air, nggak nyaman, itu pahalanya menghapus dosa, mengangkat derajat. Nah, kalau kita di sini mungkin pas hawanya dingin, malas pakai air, ya. Tapi kita serius tetap wudu kita benar-benar nggak buru-buru, tetap kita sempurnakan. Itu pahalanya besar. Kalau di negeri-negeri yang panas, itu kerannya dibuka ada asapnya, nggak pakai pemanas lagi udah, nggak pakai pemanas air udah di sana. Kalau musim panas, tandon-tandonnya itu tangki airnya itu udah panas semua, pipa-pipanya semua panas. Iya. Ya, pop mie dicor langsung mateng ya. Nah. Wa kathratul khata ilal masajid. Setelah menyempurnakan wudu di saat-saat enggan menggunakan air wudu, ya, di antaranya yang lain yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat, memperbanyak langkah kita menuju masjid. Ini juga besar pahalanya. Kita banyak melangkah menuju masjid, ini besar, ya. Maka
di saat kita berada di dalam masjid, katanya ulama, jangan ente punya hati yang sempit. Di dalam masjid ente sempit banget, datang waktu qomat, begitu salam pergi. Ya, datangnya qomat, baru datang, begitu salam pertama keluar dia. Terakhir masuk masjid, yang pertama keluar dia. Ya, itu menunjukkan sempitnya hati. Emang kenapa ente di masjid? Apa yang membuat ente nggak nyaman gitu? Kata ulama. Wantidarus shalah ba'da shalah. Amal yang ketiga, menunggu sholat setelah sholat. Ini juga besar fadilahnya. Dia udah sholat, nunggu waktu sholat berikutnya. Dia udah nunggu dari jauh-jauh. Ya, itu juga besar. Fadhalikumur ribat, kata Rasulullah. Fadhalikumur ribat ats-tsalatan. Kata Rasulullah mengulang 3 kali. Fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Maksudnya apa? Pegang eratlah 3 hal ini. Nah, ini termasuk resep ini. Orang yang ingin dihapuskan dosa-dosa, ingin diangkat derajatnya yang tinggi, 3 hal ini. Sempurnakan wudu, apalagi di saat air itu nggak nyaman, ya, digunakan. Wa kathratil khata, banyak melangkah menuju masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Nah. Rawa Muslimun an Uthman radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya suatu ketika Rasulullah bersabda, man tawaddaa fa ahsanal wudu kharajat khatayahu min jasadihi thumma takhruju min tahti adfarih. Siapa yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, bagus dia baguskan dia punya wudu, maka dosa-dosanya keluar dari jasadnya dan terakhir keluar lewat di bawah kukunya. Kebuang lewat bawah kukunya itu dosa. Kenapa? Dia berwudu dan membaguskan dia punya wudu. Nah. Wa fi riwayatan akhar, dalam riwayat Imam Muslim yang lain dari hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu termasuk setengah daripada iman. Setengah daripada iman. Sebagian daripada iman itu. At-tahur, bersuci. Sebagian daripada iman. Nah. Ini berbicara tentang fardu-fardunya wudu. Kata furud, dalam kata-kata furudul wudu, itu jamak dari kata fardu. Kalau fardu itu 1, kalau furud berarti banyak. Lebih dari 3 atau lebih. Nah, sedangkan fardu-fardunya wudu yang dibicarakan di sini jumlahnya 6, maka disebut furud, jamak. Maka artinya adalah fardu-fardunya wudu yang berjumlah 6. Kata fardu secara bahasa maknanya an-nasib wal lazim. Sesuatu yang menjadi bagian wal lazim, sesuatu yang harus. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah itu sama maknanya dengan wajib, sama maknanya dengan rukun. Ada fardu, ada wajib, ada rukun. Maka ini semua maknanya apa? Ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yu'agabu ala tarikih. Maknanya adalah sesuatu yang dikerjakan ada dapat pahala, yang apabila ditinggalkan dia mendapat dosa. Nah, sesuatu yang dikerjakan untuk wujud menjalankan perintah, maka itu dapat pahala. Kalau dia menjalankan bukan karena perintah, bukan karena menjalankan perintah Allah, tapi karena diancam orang, karena sesuatu yang lain, bukan karena maksud menjalankan perintah, nggak ada pahala. Maksudnya lain. Tapi kalau dia punya maksud, saya berwudu karena menjalankan perintah Allah, wajib saya berwudu sebelum saya melakukan sholat. Nah, itu dapat pahala wudunya dia. Dan orang yang melakukan wudu ini, dia diberi kubah dari cahaya, kubah min nur oleh Allah Ta'ala. Ya, di atas kepalanya. Wa yu'agabu tarikuhu, dan pasti yang meninggalkannya akan disiksa, mendapat dosa dan disiksa. Meninggalkan kewajiban wudu, dia sholat nggak pakai wudu misalnya. Ya. Kemudian
kenapa di sini wudu dikatakan pakai fardu bukan pakai rukun? Katanya fardu sama rukun sama, tapi apakah ada perbedaan? Iya, ada perbedaan. Kalau fardu itu amal-amalnya boleh dikerjakan terpisah-pisah. Tapi beda dengan rukun sholat. Dia nggak bisa dikerjakan terpisah, dia seperti satu komponen. Sehingga ente takbir di sini, maka baca Fatihahnya juga di sini, rukuknya juga di sini, ya. Iktidalnya juga di sini, sujud, duduk sampai salam ya di sini. Tapi beda dengan wudu. Wudu disebut fardu. Kenapa? Boleh ente membasuh wajahnya di sini, membasuh tangannya di luar. Kemudian basuh kepalanya ntar di masjid. Ntar membasuh kakinya di masjid lain lagi pindah. Habis itu baru sholat, boleh. Boleh. Terpisah, boleh. Misalnya airnya habis ya, di sini cuma cukup buat wajah, ya udah basuh wajah. Di masjid masih banyak, ya udah pas baru bagian kepala habis lagi, waduh bagian kakinya di sana deh, tempat lain ya, bisa. Itu boleh dikerjakan terpisah, itu wudu. Tapi dengan catatan ya, di saat melakukan tadi belum terjadi hal-hal yang membatalkan. Udah basuh wajah, pindah ke masjid lain, di jalan udah keluar gas dulu, ya udah ngulang lagi wajahnya. Iya. Nah. Kemudian kata-kata wudu diambil dari kata al-wada'ah. Diambil dari kata al-wada'ah yang artinya al-husnu wal jamal. Artinya keindahan, kata-kata wudu itu yang artinya memiliki kata keindahan dan kecantikan. Karena orang yang melakukan wudu, dia akan diberikan keindahan wajah, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat baru kelihatan cahayanya Allah tampakkan di hari kiamat. Daripada bekas wudu. Dan di dunia pun sudah dinampakkan orang yang berwudu dengan orang yang nggak pernah wudu, kelihatan bedanya. Bukan cuman orang muslim sama non muslim, bukan. Sesama muslim yang satu nggak pernah wudu, yang satu rajin wudu dan sholat, beda wajahnya. Kelihatan dari sinar wajah itu nampak. Apalagi yang muslim sama non muslim misalnya, ya jelas-jelas lagi nggak pernah kena air wudu ya. Nah, makanya ada orang bilang ini ada orang penggemarnya sama artis-artis ya yang bukan muslim, orang-orang yang ya, sampai dibilang iya itu orang nggak pernah batal wudu tuh, makanya digemarin ya, itu artis ya. Ya jelas nggak pernah batal wudu karena nggak pernah wudu. Ya, karena nggak pernah wudu. Nah. La ilaha illallah. Dan secara istilah maknanya adalah ghaslun li a'dha'in makhsusah bi niyatin makhsusah. Mencuci anggota badan yang khusus dengan niat-niat yang khusus, ya. Anggota badannya juga sudah khusus, sudah ditentukan sesuai dengan dalil dalam Al-Qur'an, ya. Dengan niat tertentu, niatnya mengangkat hadas dalam berwudu tadi. Ya, nawaitu raf'al hadatsil asghar. Saya niat mengangkat hadas kecil, atau nawaitul wudu, cukup minimal. Nawaitul wudu itu minimal. Saya berniat wudu, cukup dengan bahasa apapun. Dia melintaskan dalam hatinya niat tersebut. Nah. Dan melafadzkannya hukumnya sunnah. Nah. Dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Idza qumtum ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini yang fardu. Ini yang fardu. Minimal dalam berwudu ini harus dibasuh semua, ya. Yang diusap cuma satu kepala. Yang lainnya dibasuh. Bedanya mengusap dengan membasuh, kalau membasuh itu mengalirkan. Kalau mengusap itu cukup membasahi doang, tidak dialirkan. Ambil air, tangan kita basah, diusap. Ini cukup. Hanya kepala. Yang lain harus mengalirkan air. Wajah, kedua tangan, kemudian mengusap kepala dan kaki. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya sudah selesai. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan, ada soal, tafadhol. Zaman dulu wudunya teratur kali.
Zaman dulu maksudnya? Zaman Nabi Adam masuk badak. Teratur maksudnya gimana? Dari Mekah. Oh, ya. Ya, syariat terdahulu itu wudunya sama, cuman bedanya ya dengan syariat Nabi Muhammad. Dalam syariat Nabi Muhammad itu disuruh melebihkan. Setiap anggota wajah nih dilebihkan, lebarnya yang diusap itu lebih. Tangan juga dilebihkan. Sunnah sampai bawah ketiak nih, sampai pundak nih. Ini sunnah. Wajibnya sampai siku-siku dilebihin dikit. Ntar itu kita bahas juga itu dalam pembahasan yang akan datang insyaallah. Nah, sedangkan masalah tertibnya itu yang berbeda pendapat ulama. Kalau dalam madhab Syafi'i yang digunakan, dipakai, diterapkan di negara kita dan sebagian negara yang lain, negara muslim yang lain, itu tertib hukumnya wajib. Urut itu hukumnya wajib. Urut, tidak mendahului sesuai yang Allah sebut. Allah dalam Al-Quran menyebut wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Wajib. Sebagian ulama bilang nggak wajib tertibnya. Seperti dalam madhab Imam Malik. Imam Maliki mengatakan nggak wajib tertibnya. Tertib nggak wajib. Ya. Tapi nanti akan kita bahas juga dalam madhab Syafi'i, ketika ada waktu tertentu orang berwudu dia nggak wajib tertib. Kapan? Ketika wudunya dengan cara menyelamkan diri dalam air. Dia nyelam, dia berniat nawaitul wudu, keluar udah suci dia. Ya, itu. Misalnya orang habis berenang di sungai apa di laut ya, dia udah mandi apa semua nih, dia mau keluar dengar azan nih, dia malas wudu lagi, pas itu dia nyelepin seluruh badan, nawaitul wudu, keluar suci dia, udah suci. Nah, secara hukum suci, tapi apakah dia ngikutin sunnah? Nggak ngikutin sunnah itu, sunnahnya nggak gitu. Tapi secara hukum sah, sudah sah dia begitu. Ya. Buat sholat langsung. Buat sholat bisa. Buat sholat bisa. Ya ente mungkin kalau pas lagi berenang atau ya. Ya. Atau di laut ya. Tapi kalau ada nggak, Beb? Hah? Kita wudu nih. Hah? Tanah panjang. Hah? Waktu masuk aja. Hah? Ini wudu di laut. Tapi Hah? kita langsung sholat gitu. Ah. Pakai kita basah nggak apa-apa itu? Basah-basah? Iya, basah-basah. Kalau hukum sahnya sah aja. Cuman kalau ente masuk masjid boleh nggak mau orang-orang tuh basah-basah? Enggak, di masjid. Oh di rumah? Di tempat dia? Ah boleh sah. 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 Kalau di Timur Tengah, ente ngebasahin sebentar udah kering. Cepat keringnya. Negara kering, panasnya panas kering. Kalau kita kan panasnya panas lembab. Kita. Kalau di negara sana, ente jemur baju sejam kering. Kalau udunya sekali-sekali ngebasuh aja, kalau di saat kita meriang, boleh tuh, Beb? Boleh. Nggak 3 kali buka sekali tangan. Yang penting udah merata sekali cukup. Roksot. Cuman ya itu tadi. Kalau memang ente nggak kuat ya itu sudah udur namanya. Itu udur. Boleh. Tapi kalau ente masih mampu, ya itu tadi menyempurnakan wudu di saat kita malas. Nah, kalau kita mau dapat kesempurnaan. Tapi kalau kita, kalau anak lebihin 3 kali anda masuk angin, tambah parah. Jangan. Misalkan anak 3 kali ini airnya, tambah masuk angin ya. Udah stop. Sekali aja nggak apa-apa. Yang penting merata. Kalau milih air, misalkan gini. Aduh, kayaknya bau nih, pakai ini aja segelas. Segelas nggak cukup. Nggak cukup. Kenapa? Karena harus mengalirkan. Harus mengalir. Kalau mengusap itu nggak mengalir. Ente ngambil aqua gini, diusap gini, nggak mengalir. Minimal dalam wudu ya. Dalam wudu itu mengalir, walaupun mengalirnya kecil sedikit. Nih ngalir sedikit. Bukan harus banyak, enggak. Sedikit nih, tapi mengalir cukup. Nah, cukup. Loh, Beb, Rasulullah ada riwayat beliau berwudu ya, airnya sedikit. Mungkin seukuran gelas itu. Maka ulama sudah menjawab, boleh seseorang seperti itu, seperti Nabi, apabila dia punya kulit seperti kulitnya Nabi Muhammad. Karena kulit Nabi Muhammad berbeda. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di tempat wakaf Samina, di musola Samina, ini ada keran. Ini kayak ada kolam. Kejaman, Samina, di sini. Nggak ada keran ya, air penuh. Iya. Banyak ya, banyak kayak gitu. Iya. Jadi obat ya. Itu bisa ya? Hah? Bisa. Kenapa? Kulitnya Rasulullah
itu ketika air jatuh nih ya, dia ngalir ke seluruh tubuh Nabi. Nggak mau lepas itu air. Nah, kita punya kulit kayak gitu nggak? Itu botol kali Bu. Botol yang ya bisa juga. Kan kalau di jalan biasanya. Iya benar. Yang penting intinya air tersebut kelihatan mengalir hatta sedikit. Kelihatan. Itu sudah cukup. Yang nggak boleh cuman berhenti itu air, berhenti. Itu nggak boleh. Kalau berhenti berarti ngasah dulu. Iya, nggak sembuh, belum dianggap wudu, belum dianggap wudu. Karena hukumnya ghuslun, mencuci. Mencuci itu harus ada ngalir walaupun dikit ngalirnya. Dikit nih, dikit kecil, tapi ngalir. Hah? Misalkan begini. Terus kita gini nggak Boleh. boleh. Oh, dibantu boleh. Boleh. Nah. Untuk mengalirkan. Boleh. Kan Hukum. biar nggak kebanyakan gitu. Iya. Jadi kalau di kolam boleh kan? Di kolam yaitu dengan syarat airnya 2 kula. 2 kula itu minim 200 liter. Tinggi sih kolam. Iya, kalau 200 liter atau lebih hukumnya boleh. Kalau enggak, ente bekasnya ente wudu kembali ke situ. Nah, ini musta'mal. Kalau di bawah 2 kula, musta'mal. Dia tetap suci, enggak najis, cuman tidak mensucikan. Enggak bisa buat wudu lagi. Enggak bisa buat cebok lagi misalkan. Ya. Tapi kalau sekali pakai airnya itu buat diri sama sekali doang bisa. Airnya 2 kula. Oh, kalau 2 kula enggak apa-apa. Kalau 2 kula mau dipakai lagi enggak apa-apa. Nah, itu ukurannya berapa? 2 meter atau? Nah, kalau dia ukurannya persegi, ukurannya 60 cm panjang, 60 cm dalam, 60 cm lebar. Nah, iya, itu lebar. Nah, minimal air itu yang 60 cm tadi penuh 2 kula. Kurang dikit ya, kurang dari 2 kula. Makanya orang dulu bukan 60 cm, 100 cm gede. Iya. Nah, kalau bak yang hitungan segini tuh nggak apa-apa? Biru. Iya. Yang biru itu, yang agak segini. Asal ukurannya. Kalau dia la ilaha illallah. Kalau dia lingkaran beda lagi ukurannya. Melingkar apa kotak? Bak. Oh, bak mandi yang di kamar mandi itu. Iya. Yang dari plastik itu. Iya. Itu buat wudu. Buat wudu ente ngambil pakai gayung lah. Jangan dimasukin tangan situ. Karena itu kurang dari 2 kula. Kurang. Ente ambil pakai gayung. Di luar bak. Nah, kan itu kan Nabi. Enggak. Kalau ente sedikit, percikannya dikit nggak apa-apa. Setetes tuh. Enggak, kalau setetes 2 tetes ya, nggak apa-apa. Ente sudah berhati-hati nih, tetap aja. Yang jelas intinya kita sebisa mungkin jangan sampai itu air masuk ke dalam bak lagi, bekas wudunya. Basuhan yang pertama. Kalau basuhan yang kedua sama ketiga hukumnya apa? Sunnah. Tetesan dari basuhan yang sunnah nggak membuat musta'mal. Nanti ada pembahasan itu ada, yang pembahasan. Lumut begitu boleh tuh. Kalau Lumut apabila lumutnya itu muncul dengan sendirinya, bukan karena perbuatan dari seseorang yang sehingga menimbulkan lumut, nggak apa-apa. Lumut tanah, kemasukan tanah, airnya jadi keruh. Diamkan sebentar tuh tanah turun di bawah, boleh dibuat wudhu lagi. Iya, lumut nggak apa-apa. Lumut itu nggak membuat airnya dia dianggap tetap dia dihukumin air yang bisa mensucikan. Selama di Jakarta air lebih ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ya, perlu tuh. Jawa Barat tuh. Kalau sebagian tempat, sebagian masjid yang lama juga dia baknya itu dibikin tinggi, nah di bawahnya dikasih keran. Jadi orang enggak habil gabul wala jibal salahi kulli hal hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maula bilal thumma ila rawahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal a'immatil mujtahidin mufassirin muhaddithin musannif al-kutub an-nafi' ajma'in ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر وهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا